Salam Bapak Ibu dan selamat merayakan Advent kedua serta selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Advent kedua 8 Desember 2024. Terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1-5 dan epistel dari Yohanes pasal 1 ayat 19-28 diikat oleh topik atau tema persiapkan jalan untuk Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan paulihamu dalan di Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 40 ayat 1-11 adalah berita kelepasan. Khotbah kita dari ayat 1-5. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hai Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, demikianlah nats khotbah kita memasuki Minggu Advent kedua tanggal 8 Desember 2024. Dihubungkan dengan topik Minggu persiapkan jalan untuk Tuhan. Paulihamu dalan di Jehovah. Saudara, apa yang digambarkan oleh Yesaya pada perikop ini terjadi di sekitar tahun 546 sampai 538 sebelum Kristus. Jadi jelaslah, ketika sebahagian besar umat Israel sudah bermukim sebagai orang buangan di Babel selama 70 tahun terhitung sejak tahun 605 sampai 538 sebelum Kristus. Suatu masa yang cukup lama, menahan segala bentuk penderitaan akan hacit naparir selama dalam masa-masa pembuangan di negeri asing tersebut. Kenapa orang Israel harus mengalami penjajahan, pembuangan tersebut? Padahal Israel itu adalah umat Tuhan, bangsa pilihan Allah sendiri toh. Pada ayat 2 jelas disebut karena hukuman Tuhan, bahkan disebut 2 kali lipat akibat segala dosanya. Jadi penyebab penderitaan umat Tuhan ini dalam pembuangan adalah karena dosa-dosa, pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Orang Israel sudah tidak lagi taat kepada pesan, tona, patik-patik atau hukum Taurat yang telah diberikan oleh Allah untuk diikuti oleh orang Israel. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 8 ditulis, negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya.
Dalam Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 24 juga digambarkan bahwa orang Israel sudah jatuh kepada berbagai-bagai kemerosotan, kebobrokan, yaitu kebobrokan moral, mental, spiritual. Terjadi ketidakadilan sosial. Ditemukan berbagai-bagai praktek seperti yang lazim saat itu dan bahkan juga dewasa ini, yakni praktek sisip, suap, korupsi, kolusi, nepotisme, atau kita sebut itu sekarang KKN. Sudah sekongkol dan berkolusi antara pimpinan agama, pimpinan kerohanian dengan pimpinan politik, pimpinan keduniawian. Dan yang paling dibenci oleh Tuhan adalah orang Israel sudah tergantung sepenuhnya merpangut sadean kepada kekuatan-kekuatan duniawi seperti Asyur, Mesir, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Saudara, inilah semua yang membuat Allah begitu sangat-sangat marah kepada bangsanya, bangsa Israel, sehingga Allah mengizinkan umat itu terbuang menderita. Dalam bahasa Batak Toba, gabe marsikor manasida, tertindas selama 70 tahun, Bapak Ibu. Tentu saja mereka kehilangan kebahagiaan baik secara fisik maupun rohani. Mereka dilanda rasa gelisah, rasa takut dan pesimis, hilang semangat, Bapak Ibu. Tidak ada lagi gairah hidup, praktek hidup keagamaan dan peribadahan tidak lagi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba lebih pas kalau saya katakan ngapeyang nungamadate dangadong be gurasa ni partodion dohot gurasa ni nguluon. Mereka sudah tiba pada apa yang kita sebut dengan putus asa, madele. Saudara, kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan, penuh suasana penderitaan, yang sudah pesimis, sudah kehilangan pengharapan itu, Tuhan sekarang memberi penghiburan, apul-apul, agar mereka tetap tabah, tetap bertahan kuat, kokoh dalam iman, berpengharapan. Jangan mau putus asa lewat kehadiran Yesaya dalam khotbah ini. Makanya pada ayat 1 dituliskan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Pada ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kemudian pada ayat 3-5, Allah melalui Yesaya mengatakan kepada umat Israel dalam pembuangan Babel itu, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, Tuhan memberi bangsa Israel yang sedang menderita itu janji dan pengharapan baru. Pada ayat 2 tadi yang sudah saya baca itu ditulis, perhambaannya sudah berakhir. Nah, inilah isi penghiburan itu, Bapak Ibu, yaitu Tuhan merasa care, peduli, dan mau bertindak menyelamatkan umatnya. Untuk itu, Israel diminta oleh Tuhan harus mau memberi kepada Tuhan itu jalan. Apa itu jalan? Yakni hati, kehidupan yang terbuka untuk menerima Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh mereka mempersiapkan jalan untuk Tuhan, itu berarti supaya orang Israel mau memberi kesempatan bagi Tuhan, campur tangan sepenuhnya dalam hidup mereka. Dan berikut dengan mempersiapkan jalan itu, Tuhan juga meminta umatnya, meminta semua orang percaya meluruskan jalan raya bagi kedatangannya, menutup setiap lembah, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, inilah gambaran adanya perubahan hidup secara total. Kalau Tuhan mau datang dalam diri manusia, dalam diri orang percaya, maka orang percaya kita itu harus memperbarui hidupnya secara total, harus lurus, jangan ada lagi yang bengkok-bengkok, yang berbatu-batu, harus rata, Bapak Ibu. Itu menggambarkan kehidupan yang benar. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, itulah isi khotbah kita di Minggu Advent kedua 8 Desember 2024, diikat oleh tema atau topik persiapkan jalan untuk Tuhan. Pauli hamuda di Jehovah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita memasuki suasana Advent menjelang Natal lewat khotbah ini? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Pengajaran pertama, jauhkan, hindari segala wujud perhambaan atau perbudakan.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, perbudakan yang dialami oleh orang Israel sebagaimana dalam khotbah ini, dalam wujud yang lain dan beraneka ragam, bisa terjadi dalam banyak masyarakat di zaman modern sekarang ini. Betul bahwa secara politis bangsa kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 toh. Tetapi di dalam banyak kehidupan orang, mungkin saja keadaan hidup ini merasa seperti terjajah. Kalau keamanan misalnya tidak ada dalam suatu negeri, suatu daerah, maka itu sudah seperti terjajah. Kalau kebebasan beragama, kebebasan beribadah, kebebasan mengekspresikan keinginan, kehendaknya tidak ada. Kebebasan berdoa juga terganggu. Maka situasi seperti itu sudah masuk dalam suasana pembuangan. Kalau para teroris masih bebas, misalnya melakukan teror dalam bentuk-bentuk seperti peledakan bom di berbagai-bagai tempat, seperti di mall, di plaza, bahkan di berbagai-bagai tempat ramai, maka suasana tersebut juga sudah menggambarkan suasana pembuangan, penjajahan. Saudara, penampakan wujud perhambaan juga sering berlangsung di sepanjang zaman, misalnya dalam bentuk kekerasan, ancaman, paksaan terhadap orang-orang lain yang melanggar HAM, hak asasi manusianya. Demikian juga kekerasan terhadap orang-orang lain yang terjerat oleh hutang piutang atau pinjam-meminjam yang berakibat korbannya terancam kehilangan damai sejahtera, diperlakukan kerja paksa, dan bahkan jebakan-jebakan yang bisa jatuh pada kriminalisasi dan pembunuhan. Dan perhambaan atau perbudakan yang sering terjadi, sering menimpa atau melilit banyak orang, termasuk kita warga gereja, adalah terikat oleh hawa nafsu, keinginan duniawi. Masih banyak orang Bapak Ibu yang tidak bisa melawan hawa nafsunya ketika berhadapan dengan minuman keras misalnya. Masih banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya dari pengaruh rokok. Rokok setiap saat lengket, setabi di mulutnya, meskipun terdeteksi oleh rumah sakit bahwa dia sudah ketularan TBC, tuberkulosis, atau penyakit paru, atau mungkin juga main-main kartu, main-main judi, sudah terikat dengan kebiasaan itu. Masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan kata-kata atau ucapan-ucapan kotor yang keluar dari mulutnya. Sekali lagi maaf, ketika hatinya tidak senang melihat anaknya, melihat istrinya, melihat suaminya, maka keluarlah kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang, keluar kata-kata jorok seperti yang keluar ke jamban itu, ke WC itu muncul dari dalam mulutnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah wujud perhambaan, perbudakan yang mungkin mengikat banyak orang saat ini yang harus kita lepaskan itu, Bapak Ibu, dari dalam diri kita kalau itu ada. Memang sederhana sih, tetapi ikatan-ikatan perilaku kotor seperti itu sangat-sangat merusak kalau kita sudah diperhambanya. Tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi sukacita bagi kita, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, buang itu dari dalam diri. Kita jangan mau diperhamba oleh sifat-sifat perilaku seperti itu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, tugas kita bawalah penghiburan apul-apul bagi orang yang sedang menderita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua tahu percis bahwa kata-kata penghiburan, apul-apul, topangan semangat itu sangat penting, sangat berharga, sangat dibutuhkan itu, Bapak Ibu, oleh orang-orang yang sedang diterpa oleh penderitaan, oleh kesusahan, oleh pergumulan, ya kan? Jika orang yang sedang menderita, yang sedang susah, bergumul, yang sedang sakit, baik itu sakit fisik, sakit hati, roha, masahid rohana, kalau mereka mendapat atau mendengar kata-kata penghiburan, maka orang yang tadinya sangat-sangat menderita itu, tertunduk itu terus, yang kehilangan damai sejahtera itu akan menjadi merasa kuat, akan merasa semangatnya kembali pulih, Bapak Ibu. Yang tadinya sudah terpuruk, sudah jatuh dalam segala hal, bahkan mereka sudah putus asa, putus harapan, ngapeambe mandate dalam bahasa Batak Toba. Nah, kalau dia mendengar apul-apul itu, penghiburan itu, maka semangatnya akan kembali bangkit, Bapak Ibu. Harapannya muncul lagi. Dia akan mau berusaha menapaki masa depan perjalanan hidup ini selanjutnya dengan semangat, dengan baik. Akan
Saudara, inilah yang dialami oleh orang Israel di pembuangan Babel saat itu. Ketika Tuhan datang lewat Nabi Yesaya mengatakan, hiburkanlah umatku, ayat 1. Kemudian, tenangkanlah hati Yerusalem, ayat 2a, bahwa perhambaannya sudah berakhir, ayat 2b. Nah, jadi penghiburan apul-apul inilah Bapak Ibu, daya, kekuatan, topangan kuat bagi orang-orang yang sedang menderita. Mereka sangat-sangat butuh itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti bangsa Israel yang sangat-sangat butuh apul-apul penghiburan di pembuangan Babel, maka kita juga saat ini Bapak Ibu juga membutuhkan apul-apul. Mulai dari anak-anak kecil, remaja, naposo bulung, para orang tua, juga para hamba-hamba Tuhan yang mendambakan penguatan karena berbagai-bagai pergumulan pribadi, masalah keluarga, masalah uang, masalah ekonomi, masalah bisnis, atau tiga-tiga, atau orang-orang yang terbaring sedang sakit di rumah sakit sana. Nah, banyak pergumulan mereka Bapak Ibu. Anak-anak butuh apul-apul tuh karena mereka mengalami tantangan di sekolahnya. Siap doakan naposo bulung juga membutuhkan apul-apul penghiburan sebab mereka juga banyak pergumulannya. Rokapnya atau calon teman hidupnya nggak datang-datang, rencana pernikahannya ya ada yang gagal, banyak yang mengganggu, kerjanya di PHK, jadi mereka menjadi pengangguran. Banyak naposo bulung atau pemuda seperti itu. Mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit juga membutuhkan topangan apul-apul penghiburan. Di antara mereka ada yang sangat-sangat resah, menunggu-nunggu urusan BPJS misalnya belum kelar-kelar juga. Biaya-biaya perawatan yang tidak seluruhnya ditanggung oleh Badan Kesehatan. Atau resah karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh meski dokter sudah menangani penyakitnya bertahun-tahun. Siapuro doa makaina dalam keluarga yang sangat sulit mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, biaya-biaya kebutuhan anak-anak di sekolahnya. Nah, Bapak Ibu, banyak yang harus diapuli, dihibur. Siapuro doa kaparhalado tuh. Kaparhalado juga Bapak Ibu akan agok tiki pendeta, apalagi ketika menyongsong rapot-rapot anggaran yang mungkin tidak bisa bersesuaian dalam hati untuk menetapkan anggaran-anggaran, besaran-besaran target pemasukan-pemasukan huria gereja. Mereka sering berbeda pendapat. Ya, karena pergumulan seperti ini ada-ada saja. Bahkan banyak yang harus mengundurkan diri dari jabatan huria, dari ketua bidang atau ketua seksi, dari bendahara huria, bertengkar dengan pendeta di sermon, dengan parhalado lain. Mereka butuh topangan apul-apul. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah fakta. Itulah realitas hidup kita saat ini. Kita berhadapan dengan orang-orang yang merasa galau, pengharapannya yang pupus, semangatnya rebah karena penderitaan. Mungkin juga kita sendiri itu. Mungkin juga para pendengar khotbah ini banyak pergumulannya tuh. Atau saudara-saudara kita yang bersama-sama dengan kita hidup, mereka atau kita membutuhkan penghiburan atau apul-apul. Dan inilah juga tugas atau kewajiban kita Bapak Ibu sebagaimana seruan Yesaya dalam khotbah ini. Hiburkanlah umatku. Mari kita lakukan suruhan Tuhan ini. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita, teman-teman semarga, segereja, doa sahuta, sakator, dan lain-lain sedang menghadapi pergumulan yang amat berat, menghadapi tantangan hidup yang sangat-sangat sulit untuk dipikul, sedang berduka karena ditinggal oleh kematian orang yang dikasihinya, atau sedang menghadapi tragedi kehidupan, baik itu kemiskinan material dan lain-lain. Maka Bapak Ibu, lakukanlah pesan Tuhan ini kepada mereka. Hiburkanlah mereka, kata Tuhan. Beri apul-apul buat mereka, beri semangat buat mereka, beri sesuatu yang dapat membangkitkan semangatnya, harapannya, sukacitanya untuk berjuang mengatasi kemelut hidup ini. Jangan pernah Bapak Ibu menambah-nambah derita mereka lagi, sekecil apapun. Jangan Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi orang yang menderita. Saudara, apa yang kita bawa untuk menjalankan seruan Tuhan dalam nats khotbah ini ketika Tuhan berseru, hiburkanlah umatku.
Apa yang membuat orang yang menderita merasa terhibur, terapul ketika diterpa berbagai-bagai kemelut hidup itu? Apa materi, apa isi daripada apul-apul penghiburan yang harus kita bawa untuk menyemangatin mereka? Saudara, kata penghiburan atau apul-apul dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ditulis di sana naham, artinya sukacita, kesenangan hati, kegembiraan, ajakan membawa simpati dan empati kepada orang yang menderita. Itu artinya penghiburan naham. Jadi tidak harus memberi materi atau uang, bantuan fisik, barulah kita bisa memberi semangat apul-apul bagi yang kita hibur. Ya, kalau itu ada, silakan bawa. Dalam khotbah ini Yesaya hanya membawa firman Allah. Itulah apul-apul bagi orang Israel. Nah, ini menjadi renungan. Dan ini menjadi pertanyaan juga bahkan. Apa kandungan firman Allah sehingga bisa menjadi penghibur, bisa menjadi apul-apul bagi orang yang menderita? Ini harus kita tahu. Apa firman Allah itu? Saudara, firman Allah itu bukan hanya sekedar memiliki daya, kuasa, wibawa, kekuatan. Bukan sekedar memiliki. Tetapi firman Allah itu sendirilah, dirinya sendirilah daya itu, kuasa itu, wibawa itu, kekuatan. Untuk menyemangatin orang, untuk mengembalikan sukacita damai sejahtera, bahkan menyembuhkan sakit, penyakit fisik, menyembuhkan luka-luka batin, pahira soroha, pahira sotodinau magopu. Nah, firman Tuhanlah yang mampu, Bapak Ibu, untuk menguatkan kita. Apul-apul penghiburan yang dibawa Yesaya mampu menumbuhkan kesadaran baru, kepercayaan baru, pengharapan baru bagi orang Israel bahwa perhambaannya sudah berakhir. Mereka bisa sadar bahwa meski mereka sedang menderita saat itu, saat firman ini diterima, tetapi mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka sekarang paham bahwa di balik penderitaan itu ternyata ada pendidikan iman, pendidikan rohani. Tuhan sedang mendidik mereka, mempersiapkan mereka, dan pada waktunya penderitaan itu akan berakhir. Nah, siapa yang mengakhiri penderitaan itu? Bukan berakhir sendiri, Bapak Ibu, tetapi Tuhan yang mengakhirinya. Jadi ada akhir dari segala pergumulan itu, Bapak Ibu. Nah, dalam Mazmur pasal 55 ayat 23 di sana diingatkan kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, khotbah kita di minggu Advent kedua ini memberi dorongan semangat bagi kita semua, terutama yang saat ini sedang terpukul oleh berbagai-bagai kemelut, pergumulan, sakit penyakit, terpukul oleh kemiskinan materi, pardangolan akan hacit sitaonon dan lain-lain, agar jangan pernah putus asa madili, Bapak Ibu. Jangan pernah merasa skeptis. Skeptis, apa artinya skeptis? Itu artinya angkat bahu dua-dua. Itu artinya merasa dirinya seolah-olah tidak ada lagi teman, kawan, tidak ada lagi yang peduli kepada dirinya, kepada kita. Apalagi merasa bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita, meninggalkan dirinya. Oh, jangan skeptis seperti itu, Bapak Ibu. Lewat semua kemelut dan penderitaan hidup itu, saya, kita, dan Anda semua sedang dididik oleh Tuhan agar semakin kuat, semakin kokoh dalam pendirian, dan bisa bertahan hingga akhir dengan buah-buah sukacita. Sebab di balik hujan sudah menunggu apa? Pelangi yang indah. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam hidupmu. Saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan sebagaimana ayat 3 sampai ayat 5 ini. Tuhan menginginkan Bapak Ibu agar kita mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mau meluruskan jalan raya bagi Allah kita, mau menutup setiap lembah dan setiap gunung-gunung dan bukit-bukit itu harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudara, itulah gambaran hidup kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Inti dari ayat 3 sampai 5 seruan Tuhan ini adalah agar kita memperbaiki hidup kita seutuhnya, seluruhnya, totalitas. Mempersiapkan jalan, itu merupakan awal semuanya. Dan inilah dasar topik Minggu Advent kedua, persiapkan jalan untuk Tuhan. Paulihamu dala di Jehovah. Saudara, kita tahu apa fungsi dan guna daripada jalan itu?
Jalan itulah yang membuka komunikasi persekutuan perseorangan. Hidup yang seperti lembah, gunung, bukit, yakni gambaran perilaku, sifat-sifat hidup yang jahat harus dibuang itu, diratakan itu agar Tuhan boleh masuk, boleh tinggal, boleh berdiam di dalam hidup kita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita, Bapak Ibu. Ini harus menjadi respons kita. Buka jalan dan perbaiki semua kehidupan. Ratakan itu. Jangan ada sesuatu yang seperti betul-betul gunung-gunung duduk dalam diri kita ini. Saudara, keberadaan jalan sangat menentukan keberhasilan segala-galanya. Jika ada jalan, ada interrelasi, misalnya dagang, bisnis, Roma parutungan, persaulian, laku maka hasil bumi, tiga-tiga, ada berbagai-bagai berkat. Sebaliknya, apabila jalan tidak ada, Bapak Ibu, orang akan ketinggalan dalam segala hal. Komunikasi dagang mati, bahkan kampung menjadi hutan belantara sepi, akan menjadi tombak longo-longo, yang ada hanya binatang-binatang liar, ular, rumput-rumput keras yang tumbuh sihir put. Itu sebenarnya Yesaya menyuarakan buka jalan untuk Tuhan Allah. Inilah juga topik minggu kita di minggu Advent kedua ini. Mari kita buka komunikasi, jalin hubungan, jalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau jalan untuk Tuhan sudah kita buka dalam diri kita, maka berbagai-bagai berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Terutama berkat sukacita, damai sejahtera, dan berbagai-bagai pengharapan-pengharapan lainnya toh. Tetapi sebaliknya, kalau komunikasi dengan Tuhan tertutup, maka hidup rohani kita juga akan menjadi gelap, menjadi suram, menjadi hutan belantara. Hidup kita akan ditumbuhin oleh apa? Onak berduri. Hati kita menjadi tempat binatang-binatang, setan-setan, roh-roh jahat. Akan lahir dalam diri kita sifat-sifat ular, rumput-rumput keras, karakter-karakter buas, egois. Akan lahir kesombongan, iri hati. Kita akan suka perselisihan, pada beda-beda, murah-murah, bikas, sibor, pikalet, ate-atena. Maka Bapak Ibu, hindari, cegah, cabut itu semua dari dalam diri kita. Nah, saudara, apa yang diajarkan Tuhan lewat Yesaya pasal 40 ini persis sekali dengan seruan topik Minggu Advent kedua 8 Desember 2024. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Paulihamu dalam di Jehovah. Maka hidup kita, keluarga kita, gereja kita akan menjadi palungan tempat kelahiran Yesus. Dan Tuhanlah kiranya yang menghapus air mata kita akibat berbagai-bagai penderitaan kemelut hidup yang kita alami. Mari kita persiapkanlah itu semua dalam perjuangan iman yang sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Advent kedua 8 Desember 2024 dari Yesaya pasal 40 ayat 1-5 ini, agar kita mau dengan sungguh-sungguh melakukan seruan topik minggu ini. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Paulihamu dalan di Jehovah. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Advent kedua bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar supaya kami mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mau membuka diri kami, mau meratakan segala hal-hal yang tidak baik di dalam diri kami, membuang segala kotoran-kotoran yang menghambat kedatangan kelahiran Tuhan dalam diri kami, menghambat hidup kami menjadi palungan bagi Yesus yang akan lahir itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, semuanya untuk pujian kemuliaan Tuhan. Amin.